Baik itu ya, nanti kalau teman-teman, kalau tim inti saya rasa sudah selalu memantau ya, saya harap kalian tetap memantau postingan saya. Artinya kalau saya ngupdate pengakuan dosa silakan diikuti. Di khusus pembunuhan saya sudah mencoba, tadi saya bilang mengakui dosa-dosa teritorial di Trojan War, kemudian di Mesenia, Yunani Timur, di Babel sebagian. Silahkan dibuka, dibaca sendiri, diakui sendiri. Untuk di luar tim inti silahkan nanti hubungi admin untuk bisa membantu pelepasan. Di Pak Andreas juga sudah minta nomor saya bilang kasih aja nomor saya gitu, jadi saya tangani langsung. Yang lain bisa ditangani tim inti. Jadi saya harap tim inti juga mulai punya murid, Jeffrey, Pak Andi, Pak Anjar, Bang Jim udah banyak bantu di cabut paku, bagus sekali. Silakan yang lain ikut meniru. Walaupun takut-takut nggak apa-apa Bang James, dan ya itu pengalaman ya. Nggak hanya kamu kok, yang lain juga pernah kok punya takut-takut gitu. Jadi ketakutan, panik itu hal biasa. Itu bagian dari depresi setanik sebenarnya. Malah aneh kalau aman-aman saja. Terlalu suci hidupmu nanti. Ya itu ya, nanti kita usahakan kita semakin bersih. 10 hukum kita bersih dosanya. Tidak ada dakwaan. Jadi kalaupun disantet mental sama sekali nggak bisa, didakwa setan nggak bisa. Jangan sampai kita seperti Petrus atau Ayub di Alkitab, didakwa setan dan benar-benar terjadi. Ayub didakwa kehilangan anak, mati bahkan. Jadi perhatikan bahwa dakwaan itu bisa bunuh orang, bisa bikin anaknya Ayub mati, kehilangan harta, miskin sekali Ayub. Istrinya pun misoi gitu ya. Jadi kamu didakwa itu pasanganmu bisa misoi kamu, mengumpat kamu, itu seperti Ayub begitu. Petrus didakwa beneran dia beneran dia mengkhianati Yesus. Jadi itu dakwaan itu realita, itu fakta ya. Kita nggak bisa main-main. Dulu saya beberapa kecelakaan saya alami, saya melihat, mendeteksi gitu. Kayaknya memang ada dakwaannya ini gitu. Dan puji Tuhan kita semakin banyak mengenal dosa-dosa, terus untuk diakui ya. Saya rasa progresnya positif, jadi kita semakin bagus. BTW tadi ada Pak Andreas minta jadi pasien. Hari itu saya itu dari pagi itu malas banget gitu ya. Saya rasa saya kena gangguan pencernaan lagi gitu ya. Saya langsung minum Yakult gitu. Saya bisa membaca pola gitu. Ini pasti ada sesuatu nanti gitu. Saya belum tahu apa, tapi ada polanya. Ternyata ada pasien, ya sudah berarti. Ya kayak gitu, ada cooknya harus saya bayar dulu. Jadi tiap jiwa yang saya peroleh itu tidak ada yang gratis ya. Belum ada. Saya kemarin menerjemahkan dari Kejadian 49 atau mana itu, tentang Yakub. Dia bilang ke Yusuf atau Yosef, kepadamu aku berikan tanah Het gitu ya. Aku peroleh dengan busurku sendiri, dengan pedang dan busurku sendiri. Itu pemberian khusus kepada Bani Yosef dengan perjuangannya dia. Artinya ya seperti itu. Saya pikir-pikir di Al-Sadiq ini siapa jiwa, siapa orang yang saya peroleh atau diberkati di Al-Sadiq tanpa saya berjuang. Tidak ada, saya rasa. Pasti saya berkorban gitu. Sejauh ini saya belum nemu yang masuk tanpa masalah, tiba-tiba langsung setuju, langsung mendukung, itu tidak ada. Makanya kemarin adanya Pak Widodo kelihatannya bertanya-tanya, pengen tahu tentang legal ground gitu. Saya bilang ke Pak Wid, tapi Pak Wid, adikmu itu kan hidupnya enak Pak Wid, diberkati dan seterusnya. Pak Wid juga mengakui, iya ini adikku hidupnya sejahtera sekali, dan kayaknya yang diberkati bapak itu ya ini. Secara keuangan lancar, keluarga oke, anak-anak oke, semuanya aman, lancar, lurus, lempeng gitu, nggak merasa masalah gitu.
Jadi dia kesulitan memahami apa gunanya kita pengakuan dosa leluhur. Hidup saya udah enak. Pak Witnya gampang karena merasa nggak enak hidupnya. Nah kalian juga begitu. Kalian pasti ada merasa hal tertentu yang nggak enak. Kalau enak terus nggak mungkin ikut Delsar, itu nggak mungkin. Makanya saya dulu dikomentari salah satu teman gitu. Anu mas, ini anggota Mel Sadek ini sini wong BSHKB. Di sini barisan sakit hati. Sing ora biasa ra gelem melu kowe ya. Dia bilang. Batin saya, ya bener sih. Semua yang saya peroleh itu BSH semua. Dia pernah sakit hati ke orang, ke gereja, ke pendeta, ke Tuhan sekalipun. Pasti ada unsur itunya gitu. Nggak puas, sakit hati, macam-macam masalah gitu. Tapi ya koknya harus dibayar. Makanya saya selalu puji Tuhan punya kepribadian yang dua itu ya. Jadi satunya stres, satunya bisa setia, entah bagaimana. Jadi saya merasa ya ini pribadi roh ya, pribadi yang dilahirkan oleh roh itu, ya itu pribadi yang roh ini gitu. Pribadi saya jiwaan itu pengennya misuh tok gitu ya, anyel gitu. Tapi ya pribadi lain ini masih menang. Jadi walaupun saya menggerutu saya tetap jalan. Walaupun hujan tetap jalan, walaupun sakit tetap jalan. Walaupun pilak-pilak tetap jalan gitu. Karena kepribadian lain itu masih menang gitu. Kalau ini nggak ada udah wegah ya. Ya kayak tadi, kalau saya dari pagi males-malesan, ya karena saya merasa nggak enak gitu. Badan saya nggak enak. Misalnya saya memang ngomong gitu ya, nanti malam batal aja ya gitu. Nanti Pak Andreas kehilangan materinya, dia nggak mungkin bisa kontak gitu ya. Ya kayak gitu. Makanya harus ada persistennya, ada jiwa pejuangnya. Kalau kalian nggak punya jiwa pejuang, ya bukan untukmu gitu ya. Harus ada ini, harus ada mental juara gitu. Ya begitu. Saya sudahi saja ya, nanti tambah panjang.